Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mohon maaf agak kesiangan karena malam juga bikin video berkali-kali untuk menguatkan kalian yang di signal grup ataupun di YouTube. Oke, langsung saja akan saya bahas mengenai apa yang terjadi di dalam kripto sekarang ini. Harus santai lah, santai. Cuek, bebek, santai, slow aja. Karena apa? Market itu mereka kontrol, mereka mainkan, mereka bikin. Dan kejadian turun seperti ini itu sudah sering terjadi, bahkan berkali-kali. Asal kita pemain spot dan koinnya tidak ngasal yang bagus-bagus, nggak mungkin juga. Jauh BTC dari scam, PP jauh dari scam, Cardano jauh dari scam. Kita diuji kesabaran di sini. Kalau masih banyak yang main judi lepret dengan tingkat dewa di Bitunic itu sampai 125 kali. Di Bitget sampai 125 kali. Semua main lepret, ingin cepat kaya, ingin cepat kaya mendadak, merusak market, akan dibanting sama mereka. Akan dibanting sama bandar. Jadi intinya di sini, kondisi turun, kondisi dibanting, kondisi memble, itu sudah hal yang biasa. Coba kita tengok ke belakang. Pasti tidak ada perang, tidak ada berita negatif, tidak ada macam-macam secara fundament, anteng-anteng saja. Market tahu-tahu ngedam, bisa jadi, bisa saja mereka kontrol. Apakah perang membuat market jatuh hancur? Yang membuat market jatuh hancur, ya mereka paus-paus juga yang ngedam mempermainkan kita. Ini game kok, ini permainan. Kita harus yakin, harus tenang, nunggu sampai mereka tuh bosen, mereka jenuh membanting, nggak akan scam juga kripto. Ya kalau kita lihat market cap BTC dominan yang memang tertingginya di 65, ini sudah di 60 itu, di resisten 60, itu nggak mampu menjebol 60 kemudian ke 61 karena di situ ada resisten. Selalu di 60 itu kena reject turun ke bawah dan 59 ini sekarang ke 58, arahnya ke bawah secara BTCD. Mau lihat perang, mau ada berita buruk apapun, semua indikator ini yang paling valid menurut saya pribadi itu ada di BTCD. Di saat BTCD 37 tahun 2017, disitulah terjadi altcoin season. Di tahun 2021 BTCD-nya terjadi di 40. Dan sekarang tahun 2026 ini masih tinggi di 58,50 per video ini dibuat. Bagaimana akan terjadi alt season? Ya belum saatnya. Kita tunggu dengan adanya perang, dengan adanya perubahan-perubahan yang menggila yang terjadi di dalam dunia kripto. Si Trump yang terjun ikut campur, sedangkan dulu Joe Biden itu nggak mikirin kripto. Ini berbeda. Dan Trump sendiri seorang pemain kripto yang ini lagi dibahas belum clear juga dengan sengketa stablecoin. Mudah-mudahan segera terjadi selesai. Dan kemarin banyak media yang menyinggung mengenai clarity asset. Jikalau clarity asset ini disahkan di ACC secara payung hukum jelas di kripto, banyak adopsi di berbagai macam negara di belahan dunia termasuk Indo pun akan membeli BTC. Menurut saya ini adalah siklus bull baru, masih di tahap awal, sudah berbeda. Yang penting jangan ngasal koin, holding saja. Dan ini simalakama. Kalau mau dibilang biar BTC masih di atas 1,1 miliar dan dari belian Armstrong sendiri bahwa retail sudah ketinggalan untuk beli BTC di saat harga jatuh menunggu seperti kemarin 250 juta lagi, sudah nggak akan bisa. Walaupun harga altcoin memble hancur, BTC masih tetap di atas 1,1 miliar. Karena apa?
retail sudah ketinggalan, PTC sudah nggak bisa hancur begitu dalam, sedangkan yang sangkut di 2,1 miliar dia akan pertahankan, nggak akan CL untuk harga di bawah, dia akan masuk lagi untuk DCA, untuk money management mereka pakai untuk mendapatkan PTC yang lebih murah. Jadi sabar saja dengan kondisi PTCD yang sudah mulai menurun. Kok nggak all season terjadi? Ya belum, PTCD masih di 58 dan kemudian uang pada lari ke USDT. Ya, nah nanti habis dari USDT mereka akan alihkan ke altcoin. Tetap Gior riset sendiri, ini pandangan Mas Bro pribadi dan saya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri. Dior, do your own research, dan Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Biasa di dalam kripto jangan panik. Yang panik itu orang-orang yang bermain lepret sebetulnya, ya, bermain lepret yang panik. Kalau mereka masih main lepret walaupun harga di bawah, tetap akan dibanting. Kita sebagai long invest holder jangka panjang, pemain spot, nggak usah panik, santai, santai saja. Yang mana sebetulnya ya sudah waktunya ke bawah untuk BTCD ini, udah waktunya koreksi, Mau ngapain lagi? Ya, kita memang di sini diuji pemain lepret banyak, yang mana BTC dominan saat ini pasenya pas koreksi. Kok nggak langsung altcoin naik? Ya, nggak langsung begitu juga masuk ke USDT dulu kan. Kita lihat juga kalau perdagangan di TKO ini juga hijau rame. PP semakin turun ya semakin banyak demand. Kalau semua turun, bukan PP aja, semua memang lagi saat lagi pada turun, ya kita tetap sabar dan tetap yakin. Dan saya sebetulnya sudah memberikan info-info yang valid untuk kalian. Sekarang kita lihat kemarin koin yang lagi heboh, bandingannya nggak main-main tuh. Koin apa kemarin sih? Koin yang baru itu, yang kemarin sempat heboh, rankingnya melebihi PP. Malah sekarang hancur-hancuran. Kita mencari koin yang bermasa panjang. Dengan kesabaran, holder long invest jangka panjang itu akan tetap menjadi pemenang. PP masih di situ-situ aja, di ranking 46, nggak kemana-mana. Ya, dengan kapitalisasi masih di 23%, turun cuma 3% dalam 24 jam, 4% dalam 24 jam. Ya wajar saja. Kejadian seperti ini tuh udah sering terjadi. Bahkan sudah dibilang jenuh lah. Kita tunggu, sekarang udah mainnya main kejam, kripto. Jadi jangan coba-coba main lepret ini. Koin Siren ini. Koin Siren ini kemarin ini nggak bertahan lama. Baru koin kemarin sudah hancur begini. Itu harga tingginya sampai berapa kemarin tuh? Gila kan? Harga tertingginya sampai 38.000. 38.000 sekarang dibanting 14.000. Apakah enggak nangis yang beli di pucuk? Jatuhnya udah di atas 50% lebih dalam 24 jam. Coba, saya udah ingatkan kemarin, jangan coba-coba koin yang belum terbang kalian tinggalin. Cardano, PP, umumnya kalian tinggalin. Ngejar koin Siren ini di harga kemarin, harga pucuk, sekarang kalian dibanting habis. Ya, itu salah satu strategi yang harus kita mainkan. Pokoknya kondisi seperti ini, nggak ada perang, nggak ada berita buruk. Kalau mau dibanting, dibanting aja. Mau dibanting, dibanting aja. Karena di sini adalah game, terutama yang lepret-lepret tetap dengan harga yang sangat di bawah, kemudian dia pikir akan pump setelah lebaran nanti, pasang lepret tingkat dewa, pengen kaya mendadak, itu merusak market. Ya tetap dibanting lagi. BTC masih 1,1 miliar, ya. Turun-turun semuanya 3%, 6%, ya hal-hal yang wajar sajalah, dan nggak usah pakai panik, ini udah sering terjadi. Saya yakin yang pada ngamuk-ngamuk yang panik-panik itu pemain-pemain lepret itu, kalau yang long invest jangka panjang santai aja. Nanti waktunya naik juga naik, udah sering terjadi, sampai bosen lah yang namanya kripto melihat penurunan itu membosankan ya. PP masih di ranking 46, kapitalisasi masih di situ-situ aja. Oke ya, mungkin itu aja. Nanti saya juga masih
baru bangun nanti malam bikin video berkali-kali untuk menguatkan yang di YouTube, yang di Signal. Nanti kalau ada berita yang bagus lagi siang kan saya bikinkan lagi. Oke, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP tetap di hati.